adik-adik, perkenalkan, nama kakak Fatmawati Letupa. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pemanfaatan ICT untuk sistem belajar mandiri. Sebelumnya kakak akan menjelaskan ICT, nama lainnya adalah TIK ya adik-adik. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan TIK di dunia sangatlah cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan TIK tersebut menjadi potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena TIK menyimpan segala informasi yang tidak terbatas. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan pendidikan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan beragamnya aplikasi belajar, memudahkan kita untuk memilih aplikasi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita. Contohnya seperti gaya belajar adik-adik itu lebih cenderung ke mendengar video, maka adik-adik bisa memanfaatkan aplikasi YouTube. Dan apabila gaya belajar adik-adik itu cenderung untuk melihat gambar-gambar, maka adik-adik bisa memanfaatkan aplikasi seperti Wikipedia, blog, dan lain-lain sebagainya. ICT juga dapat membantu kita loh adik-adik dalam memecahkan soal-soal perhitungan. Banyak aplikasi perhitungan yang bisa kita gunakan seperti Photomath, Matrix, dan juga Malmath, di mana aplikasi ini bisa adik-adik gunakan untuk memecahkan soal-soal perhitungan. Dan apabila adik-adik ingin meningkatkan pengetahuan bahasa asing adik-adik, maka adik-adik bisa menggunakan aplikasi seperti Modly Linguist, di mana aplikasi ini menyediakan 32 bahasa. Terus adik-adik juga bisa menggunakan aplikasi seperti Busuu yang menyediakan 12 bahasa. Dan yang seperti adik-adik sering gunakan itu yaitu Google Translate. Oh ya adik-adik, di TIK juga telah tersedia berbagai aplikasi belajar yang berbayar, seperti contohnya Ruang Guru, Ruang Belajar, Zenius, dan juga Kuiper Video. Aplikasi-aplikasi ini dapat adik-adik manfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan adik-adik, selain dari pengetahuan yang adik-adik dapat ketika pembelajaran konvensional di sekolah-sekolah. Oke adik-adik, mungkin itu saja penjelasan kakak tentang manfaat ICT untuk sistem belajar mandiri. Jangan lupa ya adik-adik, dengan segala kemudahan yang ada, kita harus rajin belajar guna untuk menambah pengetahuan kita, agar kedepannya kita bisa menjadi orang yang sukses dan berguna bagi banyak orang. Sekian adik-adik, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafizat Wanaya. Di sini saya akan menjelaskan ICT mendukung belajar massal dan klasikal. Yang pertama, ICT sebagai alat bantu dan media pembelajaran. Pemanfaatan ICT secara terpadu di dalam pembelajaran dapat memadukan berbagai keterampilan dan fungsi ICT di dalam belajar mengajar. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dapat berupa PowerPoint, video, audio, simulasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ICT sebagai sumber belajar. Perkembangan ICT yang pesat tidak hanya dalam bentuk teknologi saja, namun juga dalam bentuk konten, di mana para pakar pengetahuan menyajikan dan menyampaikan materinya secara individual atau kelompok melalui media internet seperti YouTube, Google, dan lain sebagainya. Dengan itu, siswa bisa dengan mudah mengakses informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang telah ada. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juan Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebagai sarana atau tempat belajar, saat ini kegiatan belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau perpustakaan. Perkembangan ICT khususnya internet telah memberikan kemungkinan membuat kelas maya atau virtual kelas dalam bentuk e-learning, di mana seorang guru dapat menilai proses pembelajaran dan murid dapat melakukan aktivitas belajar yang dilakukan di mana seorang guru dapat mengelola proses pembelajaran dan murid dapat melakukan aktivitas belajar sebagaimana dilakukan di dalam kelas.
dengan e-learning aktivitas belajar seperti membaca materi pembelajaran, mengerjakan soal-soal dan tugas, berdiskusi dengan sesama teman maupun guru. Oke, mantap. Sebagai sarana profesional. 4. ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Perkembangan ICT memberikan kemudahan bagi para guru untuk meningkatkan profesionalisme. Selain dengan meningkatkan keterampilan dalam menggunakan ICT dan memanfaatkannya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran, para guru juga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya, baik pengetahuan bidang ilmunya yang up to date, pengetahuan tentang teori-teori belajar dan metode pembelajaran terbaru, hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmunya maupun penelitian pendidikan oleh peneliti lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Putra. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ICT sangat mendukung administrasi lembaga pendidikan. Administrasi lembaga pendidikan merupakan salah satu lini pendidikan yang sangat mendukung dengan adanya ICT. Manajemen peserta didik, guru, kelas, materi, dan ekstrakurikuler sebagai salah satu proses inti di dalam administrasi menjadi lebih mudah dilakukan dengan ketelitian dan keakuratan yang terjamin. Semua ini karena fasilitas ICT memiliki beberapa fitur-fitur tersendiri, yang mana fitur tersebut adalah fitur-fitur yang sangat membantu dalam masalah administrasi. Selanjutnya akan ada materi berikutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Pemanfaatan ICT di dalam dunia pendidikan untuk mengembangkan personality atau kepribadian. Sebelum kita meninjau lebih jauh peran ICT untuk meningkatkan potensi guru, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kompetensi guru tersebut. Ada 3 kompetensi guru yang harus dimiliki, yaitu pertama, kompetensi pedagogi. Seorang guru dikatakan memiliki kompetensi pedagogi bila ia mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, kompetensi kepribadian, menuntut seorang guru untuk mampu bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, serta bertanggung jawab dan teladan kepada peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, kompetensi profesional, menuntut untuk menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu, dan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi guru dalam menggunakan ICT. Dalam pemanfaatan ICT ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat memanfaatkan ICT secara maksimal. Nah, untuk menunjang tugas dan kewajiban dalam meningkatkan mutu pendidikan, ada beberapa kompetensi yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memilih penerapan ICT yang tepat untuk meningkatkan kompetensi personal dengan mampu menggunakan word processor untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tugas mereka seperti RPP, penilaian, surat, dan lain-lain. Nah, menggunakan software untuk presentasi seperti PowerPoint dan menggunakan ICT record keeping, analisis, dan laporan. Dan menggunakan sumber informasi dan komunikasi elektronik seperti internet, email untuk keperluan pendidik dan pelajar, menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pendidik yang lainnya yang berhubungan dengan keprofesionalannya, berpartisipasi dan berkontribusi dengan profesional community online. Nah, yang ketiga yaitu tentang memfasilitasi penggunaan email oleh pelajar untuk keperluan pendidikan, menggunakan World Wide Web untuk memperoleh informasi yang dapat meningkatkan fungsinya sebagai pendidik dan mengevaluasi kelayakan suatu informasi yang berbasis web. Nah, yang keempat, merefleksikan dan mengelola perbaikan penggunaan ICT bagi pelajar dengan kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang seharusnya berubah sebagai hasil refleksi pada penggunaan dan mengidentifikasi strategi untuk memperoleh penerapan sebagai hasil refleksi serta merefleksikan dan merencanakan sedemikian rupa sehingga ICT dapat diintegrasi dalam pendidikan. Mengekspresikan bagaimana cara merasakan pelajaran yang menggunakan ICT atau efektivitas dalam penggunaan lain ICT. Nah, yang kelima itu pembimbingan belajar dalam pengembangan kompetensi ICT yang berhubungan dengan penggunaan ICT sebagai alat bantu pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi pelajar untuk menggunakan ICT baik dalam kegiatan
kurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, yang keenam, memodelkan dan memberi bimbingan bagi pelajar dalam menggunakan penggunaan yang lebih cocok untuk tujuan-tujuan khusus. Yang ketujuh, mencegah penggunaan software yang dilarang. Yang kedelapan, meyakinkan para pelajar agar tidak melakukan plagiat. Yang kesembilan, mengorganisasikan kelas ketika menggunakan ICT untuk pembelajaran dengan menjadwalkan penggunaan ICT yang diintegritas dengan pembelajaran. Nah, yang terakhir yang ke-10 yaitu menyadari perbedaan dan keunikan dari pelajar dan menggunakan ICT dalam pembelajaran, sehingga memilih dan menggunakan peralatan ICT dengan pedagogi yang tepat untuk gender, umur, dan tingkatan pelajar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding